Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Salib Penebusku. Semoga di dalam channel ini saudara-saudara semua diberkati dengan renungan-renungan singkat yang saya bawakan untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih, setelah Abraham berada di tanah Mesir bersama keluarganya dan Lot juga ikut bersama-sama dengan dia, akhirnya mereka pulang ke negeri di mana mereka berada sebelumnya, yaitu di Kanaan, berada di tanah Negeb. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat kisah dari Abraham dan Lot ketika mereka berpisah. Hal yang saya ingin bagikan untuk kita adalah kedewasaan Abraham dalam tindakannya kepada Lot. Dan yang kita perhatikan di dalam diri Lot adalah ketidakdewasaan di dalam berpikir untuk mengambil tindakan yang menjadi patokan masa depannya nanti. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13. Saya akan baca beberapa ayat. Dimulai dari ayat pertama dikatakan bahwa maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kita loncat di ayatnya yang kelima. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah Abraham meninggalkan Mesir, dan Alkitab menulis bahwa ia sangat kaya, maka dikatakan banyak ternak, perak dan emas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pokok permasalahan yang membuat kedua tokoh ini berpisah, yaitu Abram dan Lot, adalah dimulai dari para gembala mereka ketika mereka membawa ternak mereka mencari makanan dan rumput. Tetapi tempat itu tidak muat bagi mereka karena domba atau ternak mereka yang begitu banyak. Jadi terjadilah perkelahian antara kedua gembala ini. Tetapi Alkitab menulis di dalam Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Jadi kedua tokoh ini, itu Abraham dan Lot, memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan sangat amat banyak, sehingga daerah yang mereka tempati itu
tidak memungkinkan mereka untuk tinggal bersama-sama. Maka marilah kita melihat apa yang menjadi tindakan Abraham kepada keponakannya Lot. Itu dikatakan di ayat ke-8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gemelaku dan para gemelamu, sebab kita ini kerabat. Jadi Abraham menyampaikan suatu pesan kepada Lot, supaya di antara mereka berdua jangan terjadi perkelahian, karena mereka adalah keluarga. Jangan hanya gara-gara harta maka kekeluargaan mereka menjadi bermasalah. Dan Abraham berkata kepada Lot di ayat ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini tadi yang saya katakan bahwa kedewasaan Abraham di dalam bertindak, yaitu dia memberi pilihan kepada Lot. Dia tidak egois. Kenapa saya berkata? Dia terlebih dahulu mengatakan kepada Lot bahwa silakan pisahkan dirimu daripada saya dan pilih kemana engkau pergi. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Engkau ke kanan, aku ke kiri. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini dalam hal kedewasaan dalam bertindak, yaitu lebih dahulu memberi kesempatan kepada orang lain untuk memilih yang terbaik bagi dirinya. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi mari kita melihat apa yang dilakukan Lot. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke seberang timur dan mereka berpisah. Ini yang saya katakan tadi, ketidakdewasaan. Seharusnya seorang anak kepada orang tua harusnya menanyakan mana yang terbaik, mana yang lebih baik terhadap dirinya. Tetapi karena di dalam dirinya Lot telah dikuasai yang namanya keinginan kekayaan, sehingga ketika dia melayangkan pandangannya melihat sungai Yordan yang banyak airnya, yang banyak rumputnya, dia tidak lagi memikirkan apakah tempat itu baik untuk saya. Dia langsung mengambil tindakan, saya lebih baik di situ. Hanya karena dia melihat tempat itu baik, hanya karena dia melihat dari jauh airnya banyak, maka dia berkata, saya tinggal di situ. Kenapa saya berkata tidak dewasa dalam berpikir? Ternyata tempat yang dia pilih itu dekat kota Sodom dan Gomora. Bahkan nanti di pasal-pasal setelah ini, justru Lot tinggal di kota Sodom itu, di mana Alkitab menulis bahwa adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lalu apa yang menjadi contoh teladan yang harus kita pelajari dari narasi yang kita baca ini, yaitu bahwa ada kalanya terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya kita diberi pilihan untuk memilih apa yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi ada juga banyak orang yang salah memilih. Ketika dia melihat ini sesuatu hal yang baik, ternyata kedepannya tidak baik. Tetapi mari kita belajar kepada Abraham. Mari kita melihat tindakannya. Dia tidak memiliki keegoisan di dalam memiliki harta yang melimpah. Dia tidak memiliki keinginan supaya dia yang paling terkaya. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab, justru dia memberi kesempatan kepada Lot, kamu pilih yang mana? Bahkan ketika Lot memilih tempat mereka berada itu,
pasti Abraham keluar dari tempat itu. Tetapi karena Lot memilih yang terbaik menurut dia, maka Abraham juga menetap di tempat itu. Dan akhir dari kehidupan Lot mengenaskan. Ketika nanti ke depan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Mari saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga harus saling membangun dengan satu sama lain, mendorong sesama seiman kita, mendorong supaya mereka benar-benar mengenal siapa Tuhan. Dengan tindakan-tindakan kita, dengan pemikiran kita yang positif, dengan pemikiran kita yang dewasa, maka kita bisa bertindak sehingga hidup saya dan saudara menjadi lebih baik. Jangan sampai di dalam diri saya dan saudara memiliki sifat seperti Lot, yang tidak mau bertanya, yang tidak mau memikirkan seperti apa daerah yang akan dia tempati. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apalagi di masa-masa pandemi ini, kita banyak diajukan pakai masker, pakai face shield, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer. Mungkin bagi kita merasa ini sesuatu hal yang gak baik, ribet. Kenapa harus ini, harus begini. Tetapi ketika kita diberi kebebasan untuk memilih yang terbaik bagi kita, ketika kita tidak mentaati aturan, tidak mau mengikuti setiap protokol yang diajukan kepada kita, maka akhir dari hal itu adalah kematian. Jangan meremehkan setiap aturan yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena itu untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara semua. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik untuk masa depan kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita memiliki kedewasaan di dalam bertindak, memberi diri kita untuk membangun orang lain, memberi diri kita untuk mendorong orang lain untuk maju, supaya juga orang lain memiliki kemajuan seperti diri kita. Dan marilah kita menghilangkan rasa-rasa keegoisan di dalam hidup kita, karena itu tidak pernah baik sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kiranya renungan ini mengingatkan kita bagaimana kita harus bertindak dengan baik dan berpikir yang baik untuk masa depan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.